Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ini istimewamu di matanya. Ini semua tentang keistimewaanmu di matanya dia, ya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu restoran sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan kalau kamu pingin pembacaan yang terfokuskan hanya untuk kamu, ya, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke teman-teman, ini tentang semua istimewamu di matanya. Hari ini aku akan lebih banyak fokus sama energi kalian, ya, yang menonton ini. Tarik nafas, hembus nafas, kita lihat dulu ciri-cirinya dia siapa, atau ini juga bisa jadi ciri-cirinya kamu, ya teman-teman. Jadi bisa saja terbolak-balik, aku ngambilnya random. Kita coba ambil dari 3 kartu dulu, ya teman-teman, ciri-cirinya. Oke. Yang pertama ada warna hitam, ya teman-teman. Jadi kalau surat di sini ada warna hitam, ada warna biru. Jadi bisa saja kesukaan kalian itu ada yang suka warna hitam, ada yang sukanya warna biru gitu, ya, atau sering memakai baju warna hitam, sering memakai baju warna biru. Oke. Yang pertama, kalau Sora lihat di sini, kalau dia laki-laki, dia kemungkinan besar dia punya kumis. Oke. Nah, terus kalau yang Sora lihat, mungkin banget dia ini hobi banget sama kamu atau sendirian, ya. Atau mungkin kamu di sini ingat bisa vice versa, jalan kaki teman-teman, ya. Entah itu jalan kaki, entah itu jogging-jogging gitu, ya. Kalau yang Sora di sini ada telapak kaki. Lalu di sini juga ada yang nokturnal, artinya apa? Dia mungkin lebih aktif di malam hari, lebih banyak berkomunikasi sama kamu di malam hari, gitu ya. Karena di sini ada gambar kekelawar yang melambangkan hewan yang aktif di malam hari, teman-teman, ya. Dan mungkin sekali karena apa namanya, kekelawar itu juga suka makan buah-buahan, gitu ya. Nah, jadi mungkin dia juga suka teman-teman makan buah-buahan, ya. Terus di sini juga dia mungkin sekali memakai kacamata, ya, ataupun kalau tidak pakai kacamata dia suka banget pakai kacamata hitam, mungkin untuk menghindari silau dan sebagainya, ya. Lalu di warna biru, kalau Sora lihat di sini mungkin banget dia sering pakai kaos kaki, jadi mungkin kemana-mana lebih sering pakai sepatu, jadi suka pakai kaos kaki, ya. Lalu di sini ada juga yang mungkin suka untuk yang namanya berenang, ya. Entah itu di laut, entah itu di kolam berenang, tapi intinya di sini ada sesuatu tentang kolam, ya. Dan sangat mungkin banget kamu mungkin ketemu sama dia pada saat lagi pesta atau lagi ada acara kumpul-kumpul juga bisa, ya teman-teman. Atau dia memang tipe yang senang kumpul-kumpul atau pesta. Selain dari itu, ada dari kalian yang mungkin kenal ketika kalian belajar bersama. Mungkin dia teman bekas SMA, bekas kuliah, workshop bareng, ya. Atau memang kalian sama-sama suka hobi membaca dan mengulak-ngalik buku gitu, ya teman-teman. Lalu di sini ada coklat. Jadi selain ada warna hitam, ada warna biru, ada warna coklat yang juga menyatakan bahwa mungkin saja ini mewakilkan segala makanan yang rasanya coklat atau manis, ya. Entah itu kue coklat, susu coklat, kue coklat gitu, ya. Tapi apapun yang berbentuk manis-manis dia suka, teman-teman, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, atau mungkin kamu pernah dikasih ini, ya teman-teman, pernah dikasih coklat sama dia gitu, ya. Atau kalian suka makan coklat. Aku tambahkan 2 kartu lagi, ya. Wow, di sini kalau yang Sora lihat, orangnya itu dia seneng banget untuk bisa membantu orang lain, memberikan solusi untuk orang lain gitu, ya. Dia juga suka mengorbankan dirinya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada pesawat, ya, pesawat kertas, ceritanya melambangkan jarak udara. Jadi mungkin banget kamu LDR teman-teman sama orang ini gitu, ya. Dia mungkin juga suka segala sesuatu yang warnanya orange, atau makanan-makanan yang warnanya oranye, seperti jeruk kayak gitu, ya, kan warnanya oranye, ya. Dia juga mungkin suka tanaman atau suka alam, ya. Kalau Sora di sini dia suka alam, jadi mungkin banget suka binatang juga. Mungkin dia punya binatang peliharaan seperti ikan dan sebagainya. Kalau dia perempuan, dia mungkin banget senang pakai sepatu hak tinggi gitu, ya, heels gitu, ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya santai, ya. Jadi dia senang segala sesuatu santai gitu, ya, tenang. Dan sangat mungkin banget di sini dia dan kamu itu senang minum minuman yang panas-panas gitu, ya. Entah kopi panas, entah teh panas, entah wedang panas, apapun lah itu, ya.
Kita sekarang coba fokus teman-teman kepada istimewanya kamu di matanya dia, teman-teman. Istimewanya kamu di matanya dia ya. Ini adalah energi kamu yang dia merasa kamu tuh istimewa di matanya dia. Yang pertama, ya, kalau Sora lihat di sini, dia itu seneng banget untuk bisa ngelihat kamu itu orangnya itu bisa menyesuaikan diri. Ya, orangnya fleksibel, jadi tidak kaku, tidak egois gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, kamu tuh bisa menjadi orang yang tegas, tapi di satu sisi yang lain dia melihat kamu juga orang yang mau pengertian. Jadi kamu tuh orangnya fleksibel banget, bisa menyesuaikan diri, entah dalam berkata-kata, dalam perbuatan. Jadi lihat situasi dan kondisi pun kamu bisa menyesuaikan diri teman-teman ya. Dan kamu itu orang yang cukup terbuka pikirannya. Jadi artinya nggak ngeyel sama pikiran kamu sendiri, ngerasa diri kamu yang paling benar gitu ya. Dan orangnya cukup sabar. Kalau Sora di sini, dia itu senang banget sama seseorang yang bisa menyesuaikan segala situasi dan keadaan, kondisi dan masalah ya teman-teman. Bahkan ketika ada situasi dan masalah gitu ya, kamu juga orang yang selalu berusaha, yuk kita masih ada jalan lain loh. Jadi nggak harus dengan satu hal itu doang ngototnya, harus pakai cara begitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia tuh juga mungkin butuh banget orang-orang yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan. Jadi kalau Sora di sini mungkin banget orang ini juga hidupnya mungkin banget naik turun ya. Banyak situasi-situasi tidak terduga juga dalam hidupnya dia. Dan dia ngeliat kamu tuh cukup fleksibel ya, santai gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa ini, bisa nyesuaiin diri ke yang lain. Itu yang dia lihat ya. Kamu tuh istimewa di bagian itu. Nggak semua orang bisa loh. Ada orang yang ngotot harus begini, harus begitu. Saklek kakunya itu yang kadang-kadang juga bisa bikin nyusahin orang ya. Dan kalau yang Sora lihat, dia itu merasa ya, kamu itu orang yang sangat mudah untuk bergaul ya, sangat mudah untuk dia dekat sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu itu seperti seseorang yang selalu sudah dia kenal dari lama gitu ya. Jadi meskipun kalian kenalnya entah lama entah baru, tapi ketika berkomunikasi sama kamu atau bersama dengan kamu tidak pernah terasa asing, seperti sesuatu yang sudah sangat familiar gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, kamu tuh punya sisi seseorang yang bukan kekanak-kanakan ya, tapi kekanak-kanakannya di sini tuh lebih kepada setiap hal kamu lihat itu sebagai suatu pengalaman gitu ya. Dan kamu tuh punya sisi kejujuran. Jadi gini, ketika ngelihat child at heart, anak di dalam hatinya gitu ya, dalam hati dia melihat kamu tuh sebagai sosok anak-anak di dalam diri kamu. Itu bukan berarti tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab. Itu sisi negatif atau shadow dari anak-anak gitu ya. Tapi sisi positifnya anak-anak adalah mereka orang yang open biasanya. Anak-anak juga polos, menyatakan apa adanya gitu ya. Iya, enggak, terbuka gitu ya. Dan jujur biasanya anak-anak itu ya. Dan mudah untuk bergaul, beradaptasi gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena kamu kayak ya sudah ngikutin alur aja gitu ya. Dan dia ngerasa sama kamu jadinya tidak banyak membosankan ya. Karena kamu itu selalu mau nyoba hal baru, selalu bisa eksplorasi, selalu dia ngerasa sama kamu tuh banyak hal-hal yang dia bisa ketawa bareng sama kamu ya. Itu yang Sora lihat di sini. Oke, apalagi teman-teman. Nah, selain itu ada joy ya. By the way, aku pakai kartu ini tentang segala jenis coklat. Terus pas gitu di sini juga ada coklat ya. Jadi ini memang tentang percoklatan ini kuat banget nih sih di orang ini nih ya. Aku udah mau pakai kartu ini dari sebelumnya teman-teman ya. Orang ini juga ngerasain sama kamu itu banyak joy-nya, banyak kebahagiaannya, banyak keceriaannya. Karena kamu itu selalu antusias, kamu selalu bersemangat, kamu juga punya banyak pikiran kreatif gitu ya. Dan kamu tuh selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan ya. Jadi apalagi zaman sekarang ya teman-teman, orang-orang itu banyak yang tidak bahagia, sedih, nggak gembira dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika dia bersama dengan kamu, dia merasakan ada sukacita. Joy itu bahasa kerennya sukacita ya, yang itu tidak bisa dirasakan ke semua orang. Sukacita itu kan datangnya dari hati dan tulus ya teman-teman, gitu loh. Dan ketika dia bersama dengan kamu, dia banyak merasakan hidup itu jadi lebih baik. Dia memandang hidup itu jadi lebih baik gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu juga bikin dia banyak ketawa ya. Jadi vibrasi kamu tuh memang sangat positif. Itu istimewanya kamu. Kamu memberikan kegembiraan. Karena mungkin banget hidup orang ini tidak gampang ya. Jadi dia butuh seseorang yang bisa memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia keceriaan ya.
Selain itu, ya teman-teman, kalau Sora lihat kamu itu kayak bisa buat situasi dia yang mungkin selama ini banyak ya dari mereka yang setelah jenuh, capek, lelah gitu ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ya, dia itu ngelihat kamu tuh selalu punya cara untuk menceriakan dirinya dia ya. Kamu selalu punya cara untuk membuat dia ceria gitu, dan kamu itu selalu punya banyak ide dan kreatif gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini kayak tidak membosankan ketika bersama dengan kamu. Selalu ada hal baru, selalu ada hal menyenangkan, dan kamu selalu bisa buat dia kembali moodnya bagus ketika dia sedang bosan teman-teman. Dia mungkin sedang jenuh, sedang bete, sedang gak mood. Nah, ketika dia bicara sama kamu, ngobrol sama kamu, atau berinteraksi dengan kamu, kamu bisa membuat dia itu lepas dari segala kejenuhannya dia, karena kamu selalu punya cara ya. Entah kamu bercandain dia, entah kamu ngomong-ngomongin hal-hal yang seru-seru sama dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di saat ini ya teman-teman, kamu sama dia mungkin sedang tidak berkomunikasi, sedang ngambil waktu break gitu ya. Nah tapi kalau yang Sora lihat di sini, kamu itu memberikan dia waktu untuk kapan dia bisa jeda, kapan dia butuh break gitu ya teman-teman. Terus habis itu kayak mungkin dia butuh istirahat gitu ya, mungkin dia butuh berpikir, kamu memberikan ruang sama dia ya. Begitu banyak pasangan itu tidak memberikan ruang ya untuk pasangannya, sehingga pasangannya itu ngerasa dikekep terus gitu ya. Tapi kalau saat di sini dia itu ngerasa kamu itu tahu menempatkan pada saat dia itu memang lagi butuh yang namanya mungkin sendiri, dia mungkin lagi butuh yang namanya break gitu ya. Kamu membiarkan dia untuk tidak memaksakan bahwa oh kita harus selalu nempel terus-terusan, interaksi terus gitu ya. Dia merasa kayak justru nyaman gitu ya. Kenapa? Karena dia ada waktu untuk berpikir, dia ada waktu untuk merefleksikan diri teman-teman. Dan banyak dari kalian ya yang energinya itu feminim. Nah, dia sangat butuh energi feminim di dalam hidupnya dia ya, karena mungkin dia maskulin mentok gitu ya. Jadi butuh energi feminim yang lembut, yang bisa menyeimbangkan, yang bisa mempositifkan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasakan indicates compassion, ada belas kasih, ada cinta, dan ada kepedulian terhadap segala hal. Kamu peduli sama dia, peduli terhadap situasi di sekitar kamu ya. Dan energi feminim kamu itu membuat dia itu di taking care sama kamu. Karena seorang feminim itu biasa mempunyai empati yang besar ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu merasa kamu menyeimbangkan energinya dia ya. Dan beberapa dari kalian itu punya energi kayak membantu dia untuk lebih berkembang secara spiritual teman-teman ya. Dan kamu tuh memberikan dia tuntunan. Energi feminim itu kan juga nurturing gitu ya, memberikan tuntunan, kebijaksanaan gitu ya, guidance, mengayomi ya. Jadi memang istimewanya kamu, feminimnya kamu itu terasa sekali ya. Apapun kamu jenis kelaminnya. Kak aku laki-laki masa feminim, yang ya ada laki-laki yang energinya feminim dan gak apa-apa juga gitu loh ya. Jadi ada cewek yang energinya maskulin juga bukannya salah gitu ya. Namanya orang kan beda-beda energinya, dan mungkin itu yang saling dibutuhkan untuk ketemu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga bisa merasakan romansa sama kamu itu sangat-sangat istimewa. Tidak bisa dirasakan sama yang lain romansanya ya. Kamu itu membuat dia bisa membuka hati ya. Sebelumnya mungkin dia banyak berhati-hati, banyak cenderung ada yang sama cinta itu berhati-hati. Terus habis itu ada juga yang cenderung pemalu. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh merasa sama kamu tuh ada romansa yang kuat ya. Dan dia ngerasain banget kamu itu punya satu kesetiaan. Itu istimewanya kamu ya. Romansa kamu itu penuh dengan kesetiaan ya. Dan dia merasa banyak kayak energi-energi yang perasaan cinta itu istimewa sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini semakin memperkuat ya. Ini kayaknya ada dari kalian yang tadi Sora udah bilang deh, pernah sekolah bareng, pernah belajar bareng, reunian gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia itu manja loh sama kamu ya. Dan kamu sangat-sangat bisa memanjakan dia ya. Ada sisi memanjakan yang sangat kuat. Selain itu teman-teman, kamu itu seseorang yang membantu dia untuk tegas dari segala kebingungannya dia.
Mungkin selama ini kalau Sora lihat dia itu banyak yang bingung, banyak yang orang yang nggak teratur, nggak jelas gitu ya. Jadi kamu masuk, memberikan dia kejelasan, memberikan dia bimbingan, memberikan dia itu kayak membantu dia beresin hidupnya dia dan konsentrasinya dia. Karena banyak yang kalau Sora di sini memang orangnya agak berantakan ya, mungkin dalam perencanaan, dalam segala macam. Kamu tuh masuk untuk bantu dia, ayo fokus gitu. Jadi kamu tuh bukan cuma jadi pasangan yang romantis, kamu juga menjadi seorang pembimbing buat dia, teman-teman ya. Dan kamu cukup sabar ya untuk membantu dia menyelesaikan masalah-masalah hidupnya, betulin hidupnya satu demi satu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak juga yang mungkin punya gambaran diri yang nggak bagus ya. Jadi kamu tuh membantu dia untuk punya gambaran diri yang lebih positif. Kamu membantu dia untuk kayak, yuk kamu harus bisa lebih tegas sama pilihan kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan istimewanya kamu jelas, kamu itu paling berintegritas ya. Jadi kamu itu berintegritas, bisa dipercaya, bisa diandalkan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu itu seseorang yang bisa dipercayai, teman-teman ya. Dia mungkin sangat-sangat punya trust issue ya. Bagaimanapun juga dia mungkin pernah dikhianati oleh lingkungannya, keluarga dan sebagainya ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu ngerasa, dia yakin kamu tuh bisa membantu dia, bisa menolong dia ya. Dan kamu sosok yang bisa dipercaya. Jadi integritas di sini energinya sangat luas kalau yang Sora lihat ya. Dia ngerasa ada energi integritas, ada energi fokus. Dan selain itu, teman-teman, secara tampilan luar dan tampilan fisik juga, teman-teman ya, kamu itu memang punya energi yang menggairahkan ya. Dan ini adalah, kamu itu mungkin banget sesuatu yang berbeda dari yang selama ini dia harapkan, selama ini dia hayalkan dan sebagainya, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kayak kamu itu seseorang yang seksi secara tampilan, walaupun itu memang di luar tipenya dia gitu ya, teman-teman. Terus habis itu dia itu cenderung melihat kamu sebagai orang yang spontan ya. Jadi kamu tuh bisa cobain hal-hal baru ya, dan kamu orang yang kreatif juga kalau yang Sora lihat di sini ya.